Ya, udah nih, udah mulai. Satu, dua, tiga. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok kami ingin mempresentasikan tugas proses perangkat lunak, di mana kami ingin meneliti sebuah perusahaan bernama MPSNet atau Media Pratama Solusi Net. Selanjutnya, untuk anggota yang terlibat di dalam proyek ini yaitu saya bisa ulangi nggak bisa ulangi nggak. Udah. Untuk anggota dari kelompok kami yaitu perkenalkan saya Iza Maula Rifki. Selanjutnya ada teman saya. Andika Fikri Muhammad Akbar Ekanata. Ivanka. Saya Surya Pradipta. Saya Muhammad Akbar Ivanka. Nah, sebelum dilaksanakannya proyek yang dilakukan oleh MPSNet ini, kondisi infrastruktur telekomunikasi di Pasar Pagi Blok A dan Blok C Kota Tegal itu sangat masih terbatas. Struktur bangunan pasar yang didominasi beton menyebabkan sinyal seluler menjadi lemah dan tidak stabil. Kondisi tersebut menyulitkan pedagang dalam melakukan transaksi digital seperti pembayaran QRIS maupun komunikasi online. Untuk menjawab permasalahan tersebut, MPSNet hadir bekerjasama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika atau Kominfo merancang solusi berupa pembangunan infrastruktur jaringan fiber optik dan sistem hotspot terintegritas. Proyek ini diharapkan mampu menyediakan akses internet yang stabil, merata, serta mudah dikelola guna mendukung digitalisasi aktivitas ekonomi di pasar tradisional. Untuk profil dan tujuan proyek, untuk profil dari proyek ini yaitu pelaksananya adalah MPSNet atau Media Pratama Solusi Net, kliennya adalah Dinas Komunikasi dan Informatika atau Kominfo dan pengelola pasar, dan lokasi proyek yang dijalankan yaitu di Pasar Pagi Blok A dan Blok C Kota Tegal. Untuk tujuan utama dari proyek ini yaitu bertujuan menyediakan koneksivitas internet berkecepatan tinggi dan stabil melalui jaringan fiber optik dan hotspot Wi-Fi, sehingga pedagang dan pengunjung pasar dapat melakukan aktivitas digital secara optimal. Untuk lingkup pekerjaan pada proyek ini mencakup integritas antara infrastruktur fisik dan sistem jaringan, yaitu yang pertama penarikan jalur backbone fiber optik antar blok pasar, instalasi perangkat aktif jaringan seperti OLT, switch, dan access point, konfigurasi sistem hotspot, autentikasi pengguna, serta manajemen bandwidth, dan penyediaan sistem monitoring jaringan untuk admin. Oke, selanjutnya untuk struktur tim proyek. Untuk struktur tim proyek ini terdiri dari 7 personel, yaitu ada CEO atau Project Manager yang bertanggung jawab atas pengambilan keputusan strategis, pengelolaan anggaran, serta komunikasi dengan klien. Yang kedua ada lead stage atau site coordinator, yaitu yang memimpin survei di lapangan dan menentukan jalur kabel serta mengawasi teknisi selama instalasi berlangsung. Yang ketiga ada network engineer. Mereka bertugas untuk melakukan konfigurasi jaringan, pengaturan VLAN, routing, serta sistem hotspot. Yang keempat ada fiber optic technician, yaitu yang menangani penarikan kabel dan penyambungan dan terminasi fiber optik. Yang kelima ada project admin, yaitu yang mengurus perizinan logistik, material dokumentasi pekerjaan, dan administrasi serah terima. Lanjut, stakeholder. Ada dinas kominfo sebagai klien utama yang menentukan spesifikasi teknis dan titik layanan. Kemudian ada pengelola pasar yang berperan dalam memberikan izin akses lokasi serta koordinasi di lapangan. Selanjutnya ada pedagang dan pengunjung pasar. Mereka sebagai pengguna akhir yang akan memanfaatkan layanan internet untuk aktivitas digital. Lanjut.
Kondisi, proses, dan urgensi. Untuk kondisi proses saat ini, eh, eksekusi dilakukan segera setelah survei tambah dokumen. Survei tambah dokumen teknis formal, detail engineering, dan desain. Manajemen reaktif. Perubahan dikerjakan selama anggaran sisa tanpa analisis dampak formal. Untuk urgensi perbaikan diperlukan transformasi ke proses yang terencana untuk mencegah hilangnya pengetahuan teknis, tacit knowledge, dan pembengkakan biaya, scope creep. Lanjut. Analisis proses SDLC, model build and fix, modifikasi untuk infrastruktur. Kelebihannya kecepatan eksekusi, memotong waktu atau memangkas waktu dokumentasi awal. Kemudian ada fleksibilitas, adaptif terhadap kondisi di lapangan. Untuk kekurangannya, lack of baseline, yaitu sulit membedakan kontrak awal dan permintaan versus permintaan tambahan. Selanjutnya ada testing informal, yaitu pengujian hanya yang penting connect tanpa standar test case. Yang ketiga ada risiko tacit knowledge, yaitu jika teknisi resign, data konfigurasi akan hilang karena tidak ada as-built drawing sejak awal. Ya, selanjutnya ada manajemen risiko dan mitigasi. 3 risiko utama dengan prioritas tertinggi. Yang pertama, scope creep, risiko ekstrim atau skornya 20, yaitu bertambahnya lingkup pekerjaan tanpa kontrol formal. Mitigasi mewajibkan formulir change request tertulis yang disetujui klien sebelum eksekusi tambahan. Yang kedua, tacit knowledge, risiko tinggi atau skor 16, yaitu di mana pengetahuan teknis hanya dimiliki individu tertentu. Mitigasi wajib dokumentasi foto atau video harian setelah instalasi. Dokumen jadi syarat pencairan gaji proyek. Yang ketiga, kualitas sinyal, risiko sedang atau skor 9, yaitu kekuatan sinyal menjadi terhambat, terutama pada area dengan struktur beton tebal. Mitigasi survei spektrum mendetail dan penggunaan frekuensi 2,4 GHz untuk daya tembus beton. Selanjutnya analisis kebutuhan atau requirement. Kebutuhan fungsionalnya ada 4, yaitu pertama konektivitas, jalur FO dari ruang server ke titik distribusi. Yang kedua aktif portal, yaitu halaman login autentikasi pengguna. Yang ketiga bandwidth management, pembagian kecepatan adil, misalnya 2 Mbps per user. Yang keempat monitoring, dashboard status perangkat real time. Lalu untuk kebutuhan non-fungsional ada 3. Yang pertama availability, uptime 99% atau operasional 24/7. Yang kedua scalability, mendukung hingga 500 concurrent user. Yang ketiga physical security, kabel FO dilindungi pipa HDPE atau anti tikus. Yang ketiga adalah WBS atau Work Breakdown Structure. Pekerjaan dibagi menjadi 5 tahap utama. Yang pertama, perencanaan dan persiapan. Itu ada survei, desain, topologi, dan izin kerja. Yang kedua ada pengadaan, pembelian kabel, pipa, dan perangkat jaringan. Yang ketiga, eksekusi infrastruktur fisik. Ada pemasangan tray, penarikan kabel backbone, dan distribusi, lalu splicing. Yang keempat, instalasi dan konfigurasi, pasang rak server atau AP, config mikrotik dan hotspot. Yang kelima, finalisasi, uji koneksi atau commissioning UAT dengan klien, serah terima bus. Untuk estimasi dan penjadwalan, durasi total proyek 4 minggu atau 20 hari kerja. Alokasi waktu utama minggu 1 perencanaan dan pengadaan material, minggu 2 eksekusi fisik atau penarikan kabel, minggu 3 instalasi perangkat dan konfigurasi sistem, minggu 4 pengujian atau UAT dan serah terima.
Oke, untuk di sini yaitu terdapat gambar mengenai Gantt chart-nya seperti ini. Langsung lanjut saja. Untuk kesimpulan dari kelompok kami yaitu yang pertama, proyek NPSNet saat ini berjalan dengan model ad hoc untuk CMII level 1 yang mengandalkan kemampuan individu teknisi. Kemudian, meskipun cepat, tetapi model ini rentan terhadap resiko perubahan lingkup kerja atau scope creep dan hilangnya data teknis. Dan yang terakhir yaitu ada penerapan manajemen proyek yang lebih terstruktur seperti dokumentasi, change request, dan WBS. Ini diperlukan untuk menjamin keberlanjutan sistem dan keuntungan perusahaan. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.